Pemirsa, setelah 2 tahun pemerintah melarang perjalanan mudik di masa pandemi, tahun ini pemerintah membolehkan masyarakat untuk mudik lebaran asalkan sudah divaksin lengkap plus vaksin booster. Salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat sebagai angkutan mudik adalah kereta api. Seperti apa langkah PT KAI memfasilitasi perjalanan mudik di tengah pandemi? Saya akan membahasnya bersama dengan VP Public Relations PT KAI, Bapak Jody Martinus. Selamat sore Pak Jody. Selamat sore Mbak Zilvia, selamat sore Baik. para pemirsa sekalian. Pak Jody, sejak tiket mudik mulai dijual, sudah berapa persen tiket kereta yang terjual sampai hari ini, Pak? Ya baik Mbak Zilvia, jadi di KAI ya, kita memberlakukan masa angkutan lebaran ini selama 22 hari. Mulai dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 13 Mei. Nah, dari total kami menyediakan selama masa angkutan lebaran tersebut ada 4,7 juta tempat duduk, Mbak Sylvia, atau rata-rata kami menyediakan 216 tempat duduk per hari. Sampai saat ini pantauan yang kami lakukan dari tempat duduk yang kami sediakan itu sudah dipesan oleh masyarakat sekitar 22% dari total yang sudah kita sediakan. Dan kami prediksi ini akan terus meningkat ya seiring dengan semakin meningkatnya masa lebaran tersebut. Oke, Pak, apa saja sebetulnya syarat perjalanan mudik di tengah pandemi terutama untuk angkutan kereta ini? Ulangi Mbak Sia, suaranya hilang. Pak Joni, apa saja syarat perjalanan kereta di tengah pandemi? Ya baik Mbak Zia, kalau kita bicara tentang syarat ya, tentu kami akan mematuhi sepenuhnya aturan yang nantinya akan diberlakukan oleh pemerintah, oleh regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Nah, syaratnya tentu akan kami patuhi seiring nanti jika aturan juknisnya atau petunjuk resmi, petunjuk teknis resminya itu sudah terbit. Maka dari itu tentu kami saat ini masih mengacu kepada aturan yang existing, yaitu SE nomor 25 tahun 2022, sembari kami menunggu aturan resmi lebih lanjut, Pak. Baik, Pak Joni, verifikasi syarat perjalanan itu dilakukan saat pembelian tiket atau nanti ketika hari keberangkatan? Ya, kalau kita bicara syarat perjalanan ya, jadi ketika penumpang atau calon penumpang membeli tiket melalui aplikasi KAI Akses misalnya, maka saat itu juga kita sudah mulai memverifikasi status kesehatan calon penumpang tersebut. Misalnya apakah yang bersangkutan sudah divaksin atau belum, atau sudah vaksin dosis pertama atau kedua. Jadi saat itu sesungguhnya kita sudah melakukan verifikasi dan itu nanti akan kita lakukan scan atau kita lakukan kembali pada saat yang bersangkutan melaksanakan boarding di stasiun. Baik, oke. Lalu Pak, setelah berada di dalam gerbong kereta, bagaimana aturan prokesnya? Karena kan kita tahu untuk saat ini kapasitasnya bisa 100% untuk KA jarak jauh, kemudian 70% untuk KA yang lokal. Lalu di dalam gerbong, apakah masih nanti diberlakukan ada aturan jarak, tempat duduk, dan sebagainya? Betul saat ini bahwa untuk kereta api jarak jauh ya, kita sudah diperkenankan untuk menjual tempat duduk maksimal 100%. Nah, tentu dengan adanya aturan ini itu memungkinkan penumpang duduk bersebelahan atau berdampingan. Tapi kami tetap melaksanakan aturan protokol kesehatan yang ketat, Pak. Jadi pertama kita tetap memberikan health tickets kepada penumpang ya, berupa tisu basah dan masker. Kemudian juga petugas kami secara rutin akan membersihkan bagian-bagian yang sering tersentuh oleh penumpang dengan disinfektan. Dan untuk kereta api jarak jauh, maka petugas kami di atas kereta api akan memastikan kesehatan penumpang itu salah satunya diantaranya dengan mengukur suhu tubuh penumpang setiap 3 jam sekali. Nah, tentu dengan adanya berbagai langkah ini kita berharap dengan adanya pelonggaran menggunakan kereta api tetap dalam kondisi yang sehat. Oke, Pak Joni, sekarang kan tidak ada lagi aturan tes COVID-19, tapi apakah ada cara Pak untuk memastikan setiap penumpang nantinya dalam keadaan sehat ketika mereka masuk ke dalam gerbong? Ya baik Mbak Zilvia, kita masih konsisten ya komitmen untuk menerapkan aturan protokol kesehatan.
baik itu di stasiun selama penumpang berada di stasiun maupun di atas kereta api. Maka di stasiun-stasiun petugas kami mobile untuk memastikan bahwa setiap penumpang menggunakan masker selama berada di stasiun, dan juga di saat melakukan boarding, petugas kami akan melakukan pemeriksaan pada tiket yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi, sehingga kami bisa memastikan kondisi kesehatan penumpang tersebut dan kondisi status vaksin dari Baik. mereka. Kemudian juga akan ada pengukuran suhu tubuh pada penumpang, dan kami masih konsisten untuk melakukan atau menyediakan tempat-tempat cuci tangan wastafel portable di setiap tempat yang sekiranya ramai dijadikan penumpang untuk bermobilisasi di stasiun. Nah, hal-hal ini yang kami lakukan dalam rangka menjamin bahwa protokol kesehatan di kereta api itu tetap bisa terlaksana dengan baik. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Joni Martinus, VP Public Relations PT KAI telah berbagi bersama kami di Metro hari ini.